All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KJCians. Shalom Kingdom Generation Community, selamat datang di ibadah online yang ke-23. Kalau sampai hari ini kita masih sehat jasmani dan sehat rohani, saya yakin itu karena kasih karunia Kristus dan damai sejahteranya yang menyertai kita semua. Saat ini adalah saat yang tepat untuk KJCian boleh share link kepada teman atau saudara supaya mereka juga bisa beribadah di rumah mereka masing-masing. Dan selanjutnya saya juga ucapkan selamat kepada lulusan Discipleship Class batch ke-13. Saya yakin apa yang kalian pelajari itu adalah benih yang akan terus bertumbuh dan berbuah. Dan today's preacher adalah Andrew Juwana yang juga KGC Surabaya Leader dan Home Pastor. Nah, jangan lupa untuk cantik, alami, laku. Hari ini saya juga mengucapkan selamat kepada KGCians yang berulang tahun di bulan Agustus. Dan juga saya mengucapkan selamat untuk KGCians yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan yang sama. Nah, saya mempunyai ayat untuk kalian semua diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Bunyinya, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Saya juga mau berdoa untuk kalian semua. Sekaligus saya juga mau berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh berada di sini bersama-sama ya Tuhan, untuk sama-sama akan mulai ibadah. Kami bersyukur ya Tuhan atas perlindungan-Mu, kami bersyukur atas rahmat-Mu, tetapi kami juga mau terus mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berikanlah kami hati yang mau terbuka ya Tuhan, hati yang lemah lembut untuk mau diajar, supaya firman-Mu itu boleh menjadi benih yang ada di tanah yang subur. Dan saya juga berdoa ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Agustus, dan teman-teman kami juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan Agustus. Kami berdoa ya Tuhan supaya kasih karunia-Mu selalu menyertai mereka dan supaya mereka mengerti ya Tuhan, di dalam setiap perbuatan mereka, mereka boleh mempunyai kasih ya Tuhan terhadap satu sama lainnya ya Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan, Engkau juga terus menyertai mereka seperti Engkau juga menyertai kami semua sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami yakin kami sudah menerimanya. Amin. KJCians, mari kita memuji Tuhan. Mari kita menunjukkan semangat yang sebesar-besarnya. Memuji Tuhan dengan suara yang selantang-lantangnya karena Dia baik. Amin. Come on, let's go. Oh, 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 oh. Yeah, eh, 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 eh.
oh, oh, oh. Tiada yang dapat gantikan kasih yang kau berikan. Tiada bagiku Tuhan lain selain Engkau Yesus. Takkan pernah lelah melayanimu, takkan berhenti tinggikan namamu. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus kau Tuhan alasanku berikan hidupku. Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus kau Tuhan alasanku layanimu selalu. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. One more time. Tiada yang dapat gantikan kasih yang kau berikan. Tiada bagiku Tuhan lain selain Engkau Yesus. Takkan pernah lelah melayanimu, takkan berhenti tinggikan namamu. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus kau Tuhan alasanku berikan hidupku. Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus kau Tuhan alasanku layanimu selalu. Karena Dia satu-satunya sumber kekuatan, Dia satu-satunya sumber harapan. He's the one we can count on. His name is Jesus. Takkan pernah lelah melayanimu, takkan berhenti tinggikan namamu. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus kau Tuhan alasanku berikan hidupku. Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus kau Tuhan alasanku layanimu selalu. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus kau Tuhan alasanku berikan hidupku. Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus kau Tuhan alasanku layanimu selalu. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Woo! Praise Him. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could
we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one we could ever see. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one we could ever see. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live
Stand for me, Lord, and agree, Lord, and rejoice in love. Oh, stand for me, Lord, agree, Lord, rejoices in love, rejoices in love. Oh, maka jiwaku pujilah Tuhan. Setiap waktu pujilah Tuhan. Hai jiwaku, oh, pujilah Tuhan. Hai jiwaku. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Bapak yang mengucap syukur Tuhan, Kau telah persatukan kami ibadah ini. Melalui darah-Mu Tuhan, Kau persatukan kami. Terima kasih Bapak, kalau Kau juga pilih kami untuk bisa mendengarkan kabar baik ini. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Kau telah pilih kami. Dan terima kasih juga untuk Roh Kudus-Mu yang selalu tidak pernah diam. Tidak pernah tinggal diam untuk selalu memberikan, menunjukkan, dan memberikan pencerahan supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Semua kemuliaan untuk hanya bagi nama-Mu, terpujilah nama-Mu. In Jesus name. Amin. Hai Kejisians. Saya mau menyapa generasi kerajaan, ya. Nggak kerasa emang sudah agak lama nih, ya, yaitu 6 bulan lamanya. Kalau kita beribadah online, ini memang jadi suatu yang new normal ya, untuk sementara ini. Dan kalau kita bisa beribadah dengan online, maybe, bagi kita, some of us, itu maybe is not the same experience. Bukan pengalaman yang sama seperti dulu ya. Tapi ya, kalau sekarang kita face to screen, ya, saya pastikan nih, kalau Tuhan kita tetap mau face to face, meskipun melalui cara seperti ini. Ya. Jadi kalau kita bisa tahu bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan, ya, cara Tuhan, meskipun pakai online, itu tidak pernah dibatasi oleh new normal dunia. Ya. So, aku mau encourage kita semua di keadaan seperti ini juga. Ya. Tahu nggak bahwa ini project pemurniannya Tuhan juga. Sekalian Tuhan itu memurnikan hati kita melalui metode ini. Ya. Apakah hati kita, kerinduan kita masih mau ketemu Tuhan dengan cara seperti ini? Atau malah sudah memutuskan bahwa aduh kalau pakai cara seperti ini tuh Tuhan itu nggak ada. Ya. Tuhan nggak hadir. Ya. Dan selalu expect sesuatu yang lebih dari the best possible way for now. Ya. Saya pastikan ya memang dengan cara seperti ini kita masih kurang mengenal Tuhan kita. Karena sejujurnya justru malah kita mengkotakkan Tuhan. Karena pada kenyataannya Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh ukuran gedung gereja. Ya. Tidak bisa dibatasi oleh perasaan kita. Tidak bisa dibatasi oleh tepuk tangan. Ya. Tidak bisa dibatasi oleh atmosfer cara kita. Tidak bisa dibatasi oleh kekusukan kita. Tangisan kita, kerenyeng-kerenyeng kita. So I pray. Saya benar-benar berdoa hari ini bahwa pengertian akan Tuhan akan dibenarkan selalu melalui ibadah online ini. So cepat aja saya ingin juga berterima kasih di kesempatan ini. Saya mau berterima kasih kepada siapapun, gratitude to those yang bantu kita, support KJC Surabaya untuk membangun ibadah online ya.
ada 3 tim sih yang bantu membangun ibadah online ini. Terima kasih juga atas support-nya, yaitu secara teknikal, moral, finansial, dan prayer bahkan, yaitu tim decor and fashion ya. Ada juga tim sound mixing and mastering, tim juga video editing. Dan saya juga thank you juga bagi siapapun yang sampai hari ini itu setia sampai hari ini untuk ikut ibadah online ini. Ya, whoever that is faithful until now, I say thank you. Pada kenyataannya, pada kenyataannya bukan cuman rapid test saja yang kalau di zaman pandemi corona ini bukan cuman rapid test saja yang sering, bukan cuman swab test saja. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, ada namanya loyalty test. Ya, loyalty test. Tapi saya mau encourage kita semua bahwa after all ya, sampai hari ini apapun yang terjadi ya, nggak taunya kita itu memang create moment together ya, create memory bersama dan create movement bersama ya. Dan seperti kata Pak Arifin ya, bukan corona pandemi, tapi corona akademi. Yang penting adalah waktu kita di zaman ini kita bisa merasakan dan menemukan Tuhan nggak, dan kita menjadi apa setelah ini, itu yang lebih penting ya. So, ya mungkin saya bisa bilang di mana di tahun 2021, 2022, one day in the future kita bisa melihat hari-hari ini dan dapat berkata bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup dan kita menyembah Tuhan yang setia yang melewatkan kita dari musim-musim seperti ini. Dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Kalau mau bicara tentang hati nih ya, kita tahu ya akhir-akhir ini seru banget dengan hashtag Lead Hearts ya. Itu memang culture building. Apa yang kita ingin bangun ya. Yaitu ini, Lead Hearts itu dimulai dari Juli sampai Desember ya. Yang kita tahu bahwa dari Januari sampai Juni adalah Speak to Build ya. Nah, Lead Hearts ini apa sih? Banyak yang tanya saya, "Kok apa sih Lead Hearts itu?" Ya lead hearts itu sesimpel, lead hearts, memimpin hati, banyak hati ya, memimpin banyak hati. Nah ini memang pekerjaan pemimpin, berhubungan dengan the new emerging leaders ya. Pekerjaan pemimpin itu memimpin banyak hati. Untuk apa? Untuk mengarahkan hati mereka kepada Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus ya. Tetapi sebelum itu, sebelum kita memimpin, kita harus memberikan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya Roh Kudus berproduksi buah roh, dan kita jadi teladan dan inspirasi untuk banyak orang, dan akhirnya Tuhan mempercayakan domba-domba pada kita untuk dipimpin hatinya. Karena kenapa sih? Kenapa kami menaruh hashtag Lead Hearts itu? Karena di dalam hati ini loh, pusat keputusan kita. Dan di dalam hati ini terpancar suatu kehidupan. Oke, ini yang seru nih. Kalau kalian tahu di depan judul dari khotbah ini adalah Crazy Rich Christians. Ya. Apa artinya? Artinya adalah orang kaya Kristen yang gila. No, bukan gila sih. Lebih ke arah bukan masalah tentang crazy rich itu bukan tentang gila enggak gila, tapi lebih ke arah kaya raya. Nah kalau kita melihat ya di PowerPoint ya, saya akan tunjukkan beberapa gambar-gambar di situ. Ya. Itu saya memang research ya, ada macam-macam istilahnya the most expensive restaurant, ya, the most expensive holiday destination, ya, atau barang-barang yang mahal di situ. Ya, kita bisa lihat bahwa crazy rich itu apa? Crazy rich itu kalau bahasa Surabayanya, wong soge pol, bahasa Surabayanya. Kalau bahasa Jakartanya itu orang tajir banget gitu, ya. Ya bahasa Indonesianya adalah orang yang kaya raya, ya. So gini, saya ingin mengetes hati dan pikiran saudara sewaktu melihat gambar-gambar ini ya. Apa yang bergetar dalam hati? Apa yang di pikiran Anda semuanya? Ya. Karena memang orang-orang yang namanya crazy rich people itu dengan kekayaan yang materi yang banyak, yang hampir tidak terbatas jumlahnya, itu mereka memiliki kekuatan untuk bisa membeli apapun yang dia mau. Mau berlibur kemanapun dia juga bisa. Dan akhir-akhir nih ada yang ngetren banget nih. Istilahnya komoditas yang jadi sangat mahal. Yaitu, ya PowerPoint siapnya, sepeda. Ya, sepeda ini sekarang sangat tinggi nilainya ya.
buka Instagram harganya begitu luar biasa. Nah, saya baca artikel nih, ya, this is for the joke. Saya baca artikel, tahu nggak? Artikelnya lucu banget, yaitu gini. Tahu nggak kalau bersepeda itu nggak taunya sangat buruk untuk perekonomian suatu negara. Langsung nih ya, yang goweser nih. Langsung, kenapa kok bisa buruk? Nah gini, ini lucu banget. Orang bersepeda itu tidak membantu ekonomi negara. Kenapa? Karena mereka tidak memakai mobil dan sepeda motor. Ya, kredit sudah tidak ada, kredit pinjaman untuk ke bank tidak ada. Tidak ada juga yang membeli asuransi, ya. Tidak ada yang membeli bensin, tidak melakukan repair dan maintenance, ya. Bahkan tidak membayar uang parkir. Apalagi ini nih yang lebih parah lagi nih. Ada yang lebih parah. Apalagi yang cuma jogging dan lari. Mereka bahkan tidak beli sepeda. Ya. Dan juga ini, nggak taunya bersepeda itu juga sangat buruk buat hubungan suami istri. Nggak taunya. Tahu kenapa? Gini aja, mau tes kejujuran, itu saatnya sekarang. Kalau suami mau beli sepeda, tanyakan aja harganya yang keluar di mulut dan keluar di bank rekening. Itu sama tidak? Udah, itu saya serahkan pada suami dan istri ya. Ya, jadi gini, tahu nggak orang kaya itu terlihat dari kekuatan dan kekuasaannya untuk bisa membeli apapun yang dia mau. Nah, biasanya sumbernya ini semua adalah uang memang, ya. Mamon, uang. Dan biasanya juga kenapa orang bisa jadi kaya raya dan crazy rich itu karena akumulasi dari warisan demi warisan yang diturunkan dari leluhur. So, okay. That's my introduction. So, jadi dengan crazy rich Christians, tadi crazy rich people ya. Sekarang crazy rich Christians, saya ingin kita belajar nih. Melihat apa sih yang menjadi kekayaan pengikut Kristus. Kita kalau dapat dikatakan crazy rich Christians, itu kita tuh memiliki apa? Dan warisan kita ini apa? Excited? Let's jump on it, okay? Kita akan temukan crazy rich Christian ini di ayat di Efesus 1 ayat 9 sampai 14. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Perhatikan yang bold ya, di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ayat 11. Paulus mengatakan, aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi pujian-pujian bagi kemuliaannya. Ayat 13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita perhatikan ya, dalam Kristus banyak yang di-bold tadi. Nah, judul saya Crazy Rich Christians ini didasari oleh surat Paulus ini. Itu untuk jemaat di Efesus ya. Sekedar background saja, ini gambar dari Efesus sekarang. Efesus sekarang itu namanya Selçuk, ya. Selçuk itu di provinsi Turki. Ya. Background aja sedikit. Surat ini Paulus tulis waktu dia di penjara, ya. Dan setelah 2 tahun pelayanannya di Efesus. Nah, oke, kita lihat di dalam Kristus ya. Kemarin banyak sekali dijelaskan oleh Pastor Anthony dalam Kristus ya. Saya tidak akan lama di situ. Tapi itu memang menjadi syarat utama, ya. Syarat utama, ya. Oke, di ayat 9 kita bisa lihat ya. Dengan kasih anugerah Tuhan, ya, kita itu dibukakan rahasianya Tuhan nih. Misteri kehendaknya Tuhan ini dibukain.
Tahu nggak Tuhan kenapa membukakan misteri ini? Yaitu nggak taunya untuk mempersatukan semuanya. Baik yang di bumi atau di surga, di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus. Berarti maksudnya apa di dalam Kristus? Berarti Kristus itu sebagai kepala, sebagai pusat dari segalanya. Ya kalau kita tahu bahwa rencana Tuhan pada awalnya in the beginning ya, bukan in the beginning ya, in the beginning ya, itu Tuhan itu merencanakan paradise untuk manusia. Dan waktu itu ya cepat aja paradise itu hilang pada Adam yang pertama. Dan untuk itu dengan misi Yesus Kristus, Adam yang sempurna ini mau direstorasi semuanya. Dan perhatikan di ayat 11 nih. In Christ ada petik di situ. Dalam Kristus ada petik. Saya sampai buka kamus nih. Apa sih artinya sampai petik ya? Sampai kasih petik. Itu nggak taunya memang istilah yang penting atau sebuah judul penting. Well, di tahun 2016 ya, saya mengucap syukur kalau KJC ini sangat produktif in song creation ya. Di tahun 2016 diciptakan oleh Sandy Kristianti, Ekli Harmoni, dan Arianto, lagu yang berjudul Dalam Tuhan, bisa dicek di IGTV ya sekarang, yang dinyanyikan oleh Pastor Hizkia Setiawan dan Christine Situmorang, WL kebanggaan kita ya, Christine Situmorang. Ya, I believe if you listen to that, dalam Tuhan judulnya, kalian akan diberkati dan mengerti maksud di dalam Tuhan itu apa. Oke, sekarang masuk dalam intinya. Ayat 11 ini berkata, Paulus berkata gini, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Oke, simple. Hanya di dalam Kristus ya, yang dapat menerima apa yang dijanjikan. Sifatnya hanya yang mau di dalam Kristus dan yang mau percaya di dalam Kristus. Dan ini bukan untuk semua, nggak taunya. Ya. Syarat utama ini bukan untuk semua, tapi bagi yang mau di dalam Kristus, dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Nah, kalau ada kata di dalam, berarti ada kata di luar. Dan sesimpel juga artinya, orang yang di luar Kristus tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Saya berikan analogi satu supaya kita clear aja. Ya. Di marketplace ya, ada sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan pabrik amonium nitrat yang dikepalai, yang dimiliki oleh direktur bernama, katakanlah ya, bukan nama sebenarnya, tapi apapun yang saya sebutkan itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang tersebut. Katakanlah namanya adalah Rendrahim, ya. Rendrahim, ya. Pak Rendrahim ini memiliki suatu perusahaan amonium nitrat. Ya. Nah, di dalam perusahaan ini banyak elemen yang tergabung di dalamnya, yaitu salah satunya adalah jajaran direksi, ya. Terus pegawai, staf, ada namanya karyawan lapangan juga. Nah, orang-orang ini itu terpaut janji kerjasama, entah itu upah gaji, ya, bonus, profit sharing tahunan, fasilitas, perlindungan, asuransi kesehatan, dan ketenaga kerjaan, dan hukum dan peraturan yang mengikatnya. Nah, gini, memang semua yang dijanjikan itu tergantung dari profil Bapak Rendrahim ini. Rendrahim ini semakin hebat dan semakin tepat, semakin hebat profil orang ini, dia akan selalu menepati. Ya, namanya gaji keluar di tanggal 1 ya, gaji keluar tanggal 1 ya. Nah, jadi gini, di dalam perusahaan ya, bahkan pekerja, bahkan supplier, ini semua terikat janji kerjasama ini. Dan sesimpel gini juga, sangatlah fair kalau ada seorang karyawan yang keluar, memutuskan resign atau di PHK dari perusahaan ini, sesimpel dia tidak mendapatkan fasilitas, dia tidak mendapatkan janji yang dijanjikan oleh pemilik Bapak Rendrahim ini. So sesimpel itu. Di dalam Kristus kita mendapatkan apa yang dijanjikan, di luar Kristus kita tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Oke, tadi itu syarat utama ya, di dalam Kristus.
Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu oke, untuk menjadi crazy rich Christians, tadi syarat utamanya di dalam Kristus kan. Sekarang, siapa saja sih yang bisa mendapatkan atau menjadi crazy rich Christians? Kita buka dulu di ayat yang 13 ya. Oke, kita baca. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dan seterusnya. Nah, ini Paulus berkata kepada orang di Efesus bahwa di dalam Dia, kamu juga. Kalau ada kamu juga, berarti ada kami. Ya. Bahkan Paulus ngomong kami di ayat 11 dan 12. Bentar, ini saya akan jelaskan kenapa sih maksudnya kamu juga gitu. Ini saya akan buka skema, ya, skema crazy rich. Pada awalnya, janji Tuhan, God's promise ya, janji Tuhan dan God's riches, kekayaan Tuhan, itu dijanjikan. Tuhan memilih, menurut ketetapan kehendaknya, dia memilih, yaitu bangsa Israel. Itu makanya kenapa di ayat yang 11, ini Paulus berkata, kami, 11b ya, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 12, supaya kami, jadi kami. Ya. Paulus mengatakan kami, jadi janji awal-awal itu adalah untuk kami. Ya. Kami itu siapa? Kami itu adalah bangsa Israel, Jew. Ya. Kita bisa katakan bahwa wah waktu bangsa Israel dipilih oleh Tuhan, kita bisa katakan bahwa mereka crazy rich Israelites ya. Nah, tapi ini yang luar biasa. Melalui Kristus, ya, melalui Kristus, di dalam Kristus, Paulus berkata, di dalam Dia, kamu juga. Jadi sewaktu Kristus menebus, ya, menebus dosa semua manusia, yang dulu nggak dapat janji nih, ya, yang dulu nggak dapat janji nih, yang pertama kan Israelites ya. Kamu juga, itu maksudnya apa? Dia bicara sama orang Efesus di situ. Yang dimana kamu bukan bangsa Israel, tetapi di dalam Dia kamu juga dapat menerima apa yang dijanjikan itu. Jadi yang kedua adalah crazy rich Gentiles, Gentiles itu non-Jew. Ya. Nah, terus seperti apa yang jadi kehendaknya, dia mempersatukan kan. Jadi lihat perjalanan ya, dari janji Tuhan untuk kami bangsa Israel, melalui Kristus, akhirnya kamu juga ya, dipersatukan menjadi kita. Yaitu apa? Yaitu kita itu as believer, kita orang yang percaya. Ya. Ini loh, kita orang percaya loh, crazy rich Christians. Ya. Nah, jadi gini, sehingga siapapun yang percaya pada karya Kristus, ya, akan dipersatukan oleh Kristus di dalamnya menjadi anak-anak Allah dan kepunyaan Allah. Jadi gini, mereka yang berbeda-beda sekarang, ras, bangsa, suku, kalau kita percaya Yesus sebagai juru selamat dan raja kita, itu adalah satu. Tidak lagi terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Dan di sini tidak ada namanya kelas 2. Enggak ada. Enggak ada namanya kelas 2. Di dalam kerajaan Allah enggak ada namanya kelas 2. Bahkan di dalam kerajaan Allah tidak memandang sosial, ekonomi, dan budaya. Atau kalau kita bisa bilang di Surabaya, bibit, bobot, bebet. Ya. Semua orang percaya ditebus akan disempurnakan oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Ada satu story yang saya nggak pernah lupa, yaitu pada tahun sekitar 2006. Ya. Ini sebelum saya diperbarui di KGC. Ya. Ini tepat saya waktu pulang studi dari Melbourne, Australia. Di suatu siang bolong atau sore bolong, nggak tahu, pokoknya bolong lah. Ya. Saya sampai ngomong waktu itu, saya belum ada di KGC ya. Saya waktu itu sama adik saya, lulusan luar negeri, ya. Saya berkata sama om saya, Pak Timotius Arifin. Saya panggil dia Pak. Pak, kenapa ya kok di Rock Surabaya ini tingkat sosial ekonomi budayanya itu sangat lebar sekali. Saya bilang waktu itu. Seakan-akan juga kok tidak ada profil golongan tertentu yang cocok dengan kami.
yang kami ini, saya sama adik saya, Stephen Juwana, sebagai anak yang baru balik dari luar negeri. Wah, baru tanya seperti itu. Dan disitulah saya juga thank you banget untuk Pak Arifin yang menegur saya pada saat itu. Bahkan saya bisa lihat tegurannya dia waktu itu juga ada hati yang sedih ya, mendengar saya berkata seperti itu. Dia cuma berkata gini, ya yang benar gak kayak gitu. Kebenarannya seharusnya gak begitu. Karena di dalam Tuhan, ini nih, di dalam Tuhan kita nggak melihat hal-hal seperti ini. Semua orang percaya itu statusnya sama di mata Tuhan. Dan to be honest ya, waktu itu, ya well itu 14 tahun yang lalu, saya masih belum ngerti apa maksudnya. Apa yang dia katakan itu saya nggak ngerti, Mas Yan. Tapi setelah saya mengikut KGC dan di dalam KGC ini saya dibentuk juga, diperbarui pikiran saya. Sampai ayat ini hari ini muncul di dalam hati saya untuk saya sharingkan. Ya. Itu saya melihat bahwa, saya mengucap syukur sampai hari ini, bahwa KGC Surabaya hari ini, ya, perbedaan antara personel satu dengan yang lainnya bahkan sangat lebar secara profil. Ya, secara latar belakang pendidikan satu dengan yang lain beda-beda. Warna kulit, tipe rambut, bentuk mata, tingkat ekonomi, beda-beda semua. Sosial budaya, beda-beda semua. Tapi itu dipersatukan jadi satu di KGC. Karena cuman kita percaya bahwa kita ditebus oleh darah yang sama. Yes, kita tuh kaya karena variety of people justru. Ya, kok di mana ada orang yang cuman ingin bergelombol dengan ras tertentu, dengan golongan tertentu, dengan tingkat sosial ekonomi tertentu. I'm telling you, KGC is rich karena kita macam-macam di situ ada. Cuman dengan aku percaya bahwa Yesus menebusku. Darahnya yang sama, itu menebus kita semua. Kita dipersatukan. Ya. Jadi ini loh, ayat dasar no racism. Ya. Ayat dasar no social status and class. Di dalam Kristus. Itu kuncinya. Karena kenyataannya kalau kita begitu di dalam Kristus, kita tuh we are first Christians. Ya, kita di KTP mana ada suku, bangsa, enggak. Di KTP kita itu agama Kristen. Nah waktu kita we call ourselves Christians, itu kita tuh identitas nomor satu itu adalah Christians. Baru secondary-nya itu baru, secondary ya, itu baru orang Batak, orang Manado, orang Jawa, orang Bali, orang Chinese, orang Indonesian. Ya. Dan hanya union with Christ yang bisa membuat ini, itu possible. Ya. So excited ya. Jadi siapa yang bisa jadi Crazy Rich Christian? Kalau dulu Israel saja. Sekarang kamu dan saya semuanya, terutama kita Indonesian ya, kita ini Gentiles, kita dipilih juga untuk jadi bangsa kepunyaannya dia. Sekarang, yaitu adalah the secret to be rich Christians. Wah ini pasti kalau sudah ngomong rahasia untuk menjadi orang kaya raya Kristen, itu semua pada belolok itu matanya ya. Apa itu bahasa Prancis yang belolok. Ya. Oke, balik lagi ke Crazy Rich Christian. Sebenarnya apa sih yang membuat kita itu as a Christians itu kaya raya? Dan kekayaan apa yang dijanjikan Tuhan ini? Wow, semua kalau ngomong kekayaan itu selalu semua itu semangat ya. Dijanjikan Tuhan. Ini great newsnya. Ini great newsnya. Ya. Saya mau ambil dulu dengan how we receive. Bagaimana kita menerima apa yang dijanjikannya itu. Apa yang menjadi kekayaannya Tuhan. Ya. Ayo kita baca lagi di Efesus 1 ayat 13. Ini nih, how ya, caranya ya. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah, ini underline, mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika, underline, kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Enggak taunya, how-nya itu, as simple as, waktu kita mendengar Injil keselamatan, dengar. Ini saya pakai sign language ya, dengar. And then we believe. And then we receive. Enggak taunya sesimpel itu. Mestinya sesimpel itu. Tapi kenyataannya, banyak orang yang mendengar. Enggak semudah itu believe. That's why mereka enggak receive. Ya.
Nggak taunya nih, semua yang di dalam Kristus, kekayaan di dalam Kristus segalanya, itu kita terima hanya dengan mendengar kabar keselamatan yang datangnya hanya dari dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya semua karyanya itu yang sempurna, kita diselamatkan bukan karena apa yang kita kerjakan, nggak taunya. Bukan. Jadi kalau kita mengira bahwa kita selamat gara-gara sebuah qualification yang kompleks. Wah, resumeku harus keren nih. Atau harus lulusan luar negeri. Harus melewati berbagai pencobaan dan trial. Harus mencapai beberapa prestasi tertentu. No, bukan seperti itu. Hanya dengan iman yang percaya terhadap apa yang Tuhan kerjakan. Maka semua yang dijanjikannya itu akan kita terima. Dan di dalam Dia, saya mau bilang ini, terdapat semua kekayaan yang dunia tidak bisa tawarkan. Itu luar biasa. Saya pernah mendengarkan lagu pujian yang berkata gini, Our praise goes up, your blessings come down. Waktu pujian-pujian kami naikkan, ya, berkat-Mu turun. Semestinya statement ini nggak ada masalah. Semestinya. Tapi yang jadi masalah itu kadang-kadang mislead hati kita. Ya. Kita tuh bisa gini, kita bisa tiba-tiba nambahin kata-kata ini. When our praise goes up, jadi sewaktu pujian kita kami naikkan, dan lalu berkat Tuhan turun. Jadi seakan-akan, waduh, kok harus memuji Tuhan supaya berkat itu turun. Aku harus memuji Tuhan lebih keras lagi supaya berkat itu turun. Kebenarannya adalah kebalik. Kebenarannya adalah di mana berkat Tuhan itu sudah diturunkan melalui apa yang Tuhan lakukan, bukan apa yang kita lakukan. Sehingga seharusnya hati dan pemikiran kita melihat statement ini mestinya terbalik. Yaitu gini, your blessings has come down. Gak taunya berkat Tuhan itu yang terbaik itu sudah turun. Sudah turun. Maka jiwaku memuji. Maka puji-pujian ini aku naikkan. Ya. Jadi kebalik. Kadang-kadang kita kebalik. So, ini yang seru. Sekarang apa sih kekayaan di dalam Kristus ini? Ya, tadi how ya. Katanya simple banget. Apa tadi? Hear the good news. Ya. Mendengar. Believe, percaya. Dan receive. As simple as that. Oke. Sekarang ini nih. Puncaknya ya. What? Apaku? Kekayaannya itu apaku? Apa yang dijanjikanku? Kita lihat Efesus 13b. Efesus 1 ayat 13b. Ini. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, ini garis bawahi, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan ayat 14, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Enggak taunya apa yang dijanjikan Tuhan. Dan ini ya, apa yang membuat kita kaya itu adalah Roh Kudus yang dijanjikannya. Ya. Holy Spirit itu yang dijanjikan Tuhan. Dan di sini kita mau belajar dikit ya tentang kata-kata dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan ada kata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Ini saya akan memberikan ilustrasi. Ya. Oh ya, sebelum saya memberikan ilustrasi, ini saya kemarin sempat riset sih, benar-benar. Maksudnya Tuhan berjanji. Berapa lama Tuhan berjanji selama untuk Roh Kudus itu turun? Gak taunya ya, kita bisa buka Yeskiel 36 ayat 27 dan Yoel 2 ayat 28. Ya, silakan dibaca sendiri situ. Tapi itu di zaman Yoel itu ditulis di tahun 835 sebelum Masehi. 835 sebelum Yesus datang. Ya. Nah, itu bahwa Tuhan akan mencurahkan Rohku kata semua manusia. Di Yeskiel 36 ayat 27 juga dia bilang, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Bayangin, ini tahun 835 sebelum Masehi. Dan digenapi waktu setelah Yesus
naik dan Roh Kudus turun digenapi di tahun 33 setelah Masehi. Tahu nggak jarak Tuhan berjanji? Nggak taunya 868 tahun. Tapi digenapi. Waktunya Tuhan. 863 tahun yang dijanjikan Roh Kudus itu turun. Dan kalau kita sampai hari ini bisa cuman mendengar, percaya dan menerima itu, kita di zaman anugerah, men. Kita di zaman anugerah. Ya. Oke, kita belajar tentang ini. Apa sih kok maksudnya materai, dimeteraikan oleh Roh Kudus? Gini, kita masuk ke dunia ternak dikit ya. Ada foto-fotonya nanti. Materai itu adalah tanda kepemilikan atau keaslian. Ya. Gini, kalau ternak dipotong ya di slaughterhouse, di rumah potong, setelah digantung itu dicap, pok gitu. Ya nggak bunyi pok sih, tapi pok gitu ya, dicap. Nah, capnya itu cap perusahaan peternakan ini gitu. Peternakan ini memproduksi ternak ini dan dicap. Namanya perusahaan itu. Nah, tapi bisa lihat ya di foto-foto ini. Tapi cap ini sifatnya di luar. Nah, Roh Kudus itu Tuhan ngecapnya di dalam hati kita. Apa yang membuat kita ini milik Tuhan? Adalah Roh Kudus. Maksudnya tanda gini, Roh Kudus itu loh yang nandai kita adalah kepunyaan Tuhan. Wow. Jadi sewaktu kita ada Roh Kudus, itu kita punya Tuhan. Simple, sama juga dengan sewaktu karkas ini, daging ini ada capnya PTA. Berarti ini dagingnya PTA. Sama. Kita sewaktu ada cap itu, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita. Berarti kita kepunyaan Tuhan. Ya. Tanda kepemilikan. Oke, yang kedua, yaitu Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Well, ini agak tricky sih. Saya akan memberikan suatu analogi yang saya ingin kalian akhirnya dicerahkan oleh analogi ini. Gini, Roh Kudus sebagai jaminan kita untuk memperoleh apa yang menjadi warisan akhir itu. Tahu ya, jaminan itu sama dengan garansi. Ya kita tahu lah, garansi spare part itu biasanya 1 tahun. Ya. Maksudnya apa garansi spare part 1 tahun? Dalam 1 tahun kalau spare part ini rusak, diganti yang baru langsung. Ya. Garansi mesin biasanya 2 tahun. Ya. Garansi servis kilometer mobil, biasanya ini yang terhebat nih, biasanya 50.000 kilometer free jasa. Wow. Ya. Tapi garansi seperti ini yang istilahnya marketplace tawarkan, itu garansinya sementara, ada expired-nya. Nah, kalau Roh Kudus sebagai garansi, itu sifatnya selamanya. Saya mau berkata ini, sekali kamu percaya, Roh Kudus tinggal tetap selamanya. Saya ulang lagi, sekali kamu percaya, kenyataannya Roh Kudus itu tinggal selamanya. Tanpa kadaluarsa. Sebuah analogi yang tidak sempurna, saya katakan kenapa tidak sempurna, saya akan jelaskan tidak sempurnanya kenapa. Tapi ini analogi yang lagi seru ini di KGC. Bisa lihat PowerPoint-nya. Ya. Roh Kudus sebagai jaminan itu seperti cincin pertunangan. Ya, ini kalau Indonesia itu ada musim kemarau, musim hujan, musim duren, musim duku, ya, musim blewa. Ya kalau di KGC ada musim pertunangan nih. Ya. Di tahun 2020 ada 3 pasang ya yang bertunangan engagement. Nah, ini nih konsepnya pertunangan itu gini. Cincin pertunangan ini diberikan ya waktu seorang pria mengatakan will you marry me? Ya, will you marry me? Cincin itu akhirnya dicincinkan ke jari manis seorang wanita itu. Itu maksudnya gini. Seorang pria ini kepada wanita ini itu menginginkan bahwa dia suatu hari menjadi istri seumur hidupnya. Ya. Makanya katanya kan, will you marry me? Bukan berarti langsung waktu memberikan cincin itu, we're married. No, will you marry me? Tetapi dengan memberikan cincin itu jadi jaminan. Jaminan bahwa di depan nanti, one day mereka akan menjadi satu dalam pernikahan yang menjadi kenyataan. Tetapi sewaktu menunggu hari pernikahan itu,
seorang wanita ini sudah menjadi milik pria ini. Meskipun belum sepenuhnya, ya, belum sepenuhnya. Tapi sudah menjadi milik. Istilahnya menjadi milik itu apa ya? Ya nggak boleh lirik-lirik yang lain sudah. Karena sudah ada cincin pertunangan di situ. Bukan pernikahan ya, pertunangan. Dan cincin pertunangan ini sudah mengikat hubungan mereka, and they belong to each other. Ya. Jadi gini, Roh Kudus itu seperti cincin ini, ya, cincin ini. Tapi ini, kenapa ini nggak sempurna? Saya mau jelasin dulu. Kalau di dunia orang bertunangan masih bisa batal, ya, masih bisa batal ya. Memang cowok itu mengecewakan kadang-kadang ya, atau cewek itu mengecewakan ya. Dan konsep cincin pertunangan itu pada saat pernikahan, nggak taunya diganti dengan yang baru. Well, itu nggak sempurnanya analogi ini. Tapi I'm telling you, kalau Yesus sebagai mempelai kita, Tuhan sebagai mempelai kita, dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal dan tidak akan gagal. Ya, tidak akan gagal. Jadi maksudnya apa gini? Jadi maksudnya gini, dengan Roh Kudus sebagai materai, ya, kita dimiliki dan jaminan kita. Tuhan itu mau bilang gini loh, Tuhan bukan saja bilang sama kita tentang sesuatu yang wow nanti di masa depan. Bukan saja bilang seperti itu, tapi dia membawa masa depan yang wow itu ke masa sekarang. Supaya kita itu bisa mencicipi, merasakan seperti apa wow-nya masa depan itu. Dan di sini berarti kita juga tidak perlu nunggu kekekalan di masa depan untuk melihat karya Tuhan di hidup sekarang, di hidup kita sekarang. Di waktu sekarang ini pun, Kejisians, di segala kelemahanmu, Roh Kudus sendiri, Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, memperbarui kamu untuk kemuliaan yang masa depan. So, kalau saya mau bilang, Holy Spirit is our true riches. Maksudnya gini, Roh Kudus adalah kekayaan sejati kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri di dalam kita. Tuhan pemilik alam semesta ini yang menciptakan apa adanya di sini itu semua dunia itu dia yang ciptain semua kok. Uang juga dia yang ciptain, maksudnya dalam arti uang itu kan tumbuhan ya. Dia yang ciptain kok. Dia di dalam kita. That is our true riches seharusnya. Ya. Dan only in Christ, through Christ, ya, melalui Kristus, kita receive Holy Spirit. Nah, di situ juga tapi Tuhan membagikan naturnya, natur keilahiannya. Ini loh, yang menjadi warisannya Tuhan. Ya. Kalau warisan crazy rich people adalah uang, uang, dan uang. Rumah, rumah, aset, aset ya. Kalau warisannya Tuhan, oke, kita bisa lihat bagian ini. Ya. Warisan Tuhan. Saya akan katakan cepat ini, karena ini bisa jadi khotbah yang lama sekali kalau saya sebutkan satu-satu. Tapi warisannya Tuhan adalah holiness, kekudusan. Ya. Righteousness, kebenaran. Goodness, kebaikan. Wisdom, hikmat. Joy, sukacita. Peace, damai. Victory, kemenangan. Power, kuasa. Hope, harapan. Love, yang terakhir adalah kasih. Dan sebaliknya, kalau ini di dalam Tuhan, kita menerima warisan ini. Sewaktu kita di luar Tuhan, yang kita terima adalah opposite-nya katanya. Saya sebutin aja ya opposite-nya apa ya, supaya kita tahu semuanya. Di luar Tuhan, atau warisan dunia lah, warisan dosa, adalah sinful, yaitu dosa itu sendiri. Wickedness, kejahatan. Meanness, kekejaman. Stupidity, kebodohan. Misery, penderitaan atau kesedihan. War, perang. Defeat, kekalahan. Inability, ketidakmampuan. Desperation, keputusasaan. Dan hatred, kebencian. So, di dalam Tuhan kita menerima yang ini. Di luar Tuhan kita menerima yang ini. So you choose. Kekayaan apa yang mau kamu pilih? Ya. Pengertian Crazy Rich Christians yang hebat di sini adalah bahwa kita memang menerima apa yang diwariskan Tuhan. Ya, pengertian Crazy Rich Christian yang hebat di sini adalah bahwa kita menerima apa yang diwariskan Tuhan.
Tetapi di ayat ini sungguh luar biasa. Saya sangat dibukakan oleh Roh Kudus yang luar biasa tentang bahwa Paulus itu menekankan pengertian yang lebih indah dari sekedar kita cuma menerima warisannya Tuhan. Dan rahasia ini besar. Ya. Ini, bahwa kitalah ini loh yang menjadi kepunyaannya Tuhan. Milik pusakanya Tuhan. Kita anak-anaknya ini loh yang mewarisi kesifatannya Tuhan sendiri. So dari sana kita tahu arti sebenarnya Crazy Rich Christians. Bahwa kita ini adalah harta yang berharga. Harta yang berarti. Yang Tuhan tebus, yang Tuhan nantikan, yang Tuhan inginkan. Bayangin, cuman ada satu hal. Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan surga dan bumi. Itu excited dan mau mati untuk itu. Itulah kamu dan aku. Di atas segalanya yang dia ciptakan. Dia berkata, engkau milikku, engkau milik pusakaku. Dan aku excited selalu about you. Aku mau kamu. Dan aku mau mati untuk kamu. Wow, romantis banget gak sih Tuhan kita ini? Kalau kita ini adalah kepunyaannya. Ya. Dan sewaktu kita mengerti kebenaran ini, kalau kita ngerti kebenaran ini loh yang buat kita kaya. Ini yang buat kita kaya. Kalau kita mengerti bahwa dia yang begitu kaya, ya, he's rich becoming poor, so that kita yang dulunya miskin menjadi kaya di dalam dia. Jadi kekayaannya mungkin mindsetnya harus beda. Bukan kekayaan yang dunia tawarkan. Kekayaannya itu di dalam dia. Yeah. So, I'm gonna close with this. We believer are crazy rich Christians because God the Father has chosen us by His sovereign will. God the Son has redeemed us by His blood. And God the Spirit has assured us by His forever presence in us. Yang artinya, kita orang percaya ini adalah orang yang kaya raya Kristen. Karena Allah Bapa telah memilih kita dengan ketetapan kehendaknya. Ya dia kalau menetapin kehendaknya, dia pilih saya atau pilih saudara. Ya dia pilih pokoknya. Itu terserah dia, itu kedaulatan dia. Dan dia pilih saudara dan saya. Dan Allah Putra itu telah menebus kita dengan darahnya. Allah Roh Kudus telah menjamin kita dengan keberadaannya selamanya dalam hati kita. Bukankah kita crazy rich Christians karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Terakhir aja, saya akan memberikan testimoni. Di PowerPoint terlihat bahwa ada satu keluarga besar. Ya. Ini keluarga saya, keluarga besar, yaitu Joanna's Clan ya, Joanna Family. Ya. Saya harus mengucap syukur dulu bahwa di dalam Kristus itu terdapat kekayaan yang luar biasa. Bahkan hanya di dalam Kristus kita dipersatukan semua di satu kepala, itu Kristus sendiri. Ini saya mau sebutin satu kekayaan yang dunia tidak bisa tawarkan. Ya. Di kehidupan saya pribadi. Keluarga Joanna ini, Tuhan persatukan kami sekeluarga dan bersaudara. Dan bersaudara ya, keluarga besar dan bersaudara ini di dalam Rock Surabaya dan KGC Surabaya. Saya mengucap syukur sekali. Ini kita bukan kayak apa ya? Bukan kayak istilahnya suatu hari Pak Arifin dan Pak Andrian Juwana, Pak Bu Lili ngumpulin kita. Ayo kita harus pelayanan semuanya ya. Karena kamu tahu saya ini yang punya Rock istilahnya. No, nggak ada meeting itu. Ya. Nggak ada meeting itu. Dan saya bersama istri saya melayani di Sunday School Ministry, ya, Olivia Juwana, dan adik saya, Priscilla Juwana, itu melayani di Hospitality Ministry, dan ini yang wonderful, ipar saya, Eko Kuswanto, melayani di Finance Team Leader and MC Pastor, di Profit ya, dan adik saya, yang barusan berulang tahun ini, ya, adik saya, Stephen Juwana,
Dia melayani sebagai prophetic leader dan MCP. Dan bersama ipar saya juga, istri dari Stephen Juwana, Laura Wibisono, melayani di merchandising ministry. Dan adik terkecil saya yang barusan ulang tahun juga, Christina Juwana, melayani di Sunday Service Team Leader. Saya harus sebutin satu-satu ya, karena saya honor them, saya respect them. Dan bersama calon ipar saya, kenapa saya bisa sebutkan karena mereka sudah bertunangan. Ya, Jack Louis Purnomo, itu di Escort Ministry Leader dan MCVP. Semua dipersatukan di dalam Kristus untuk melayani bersama-sama di dalam KJC Surabaya. Dikala semua orang, baik ayah ibu, ayah anak, ibu anak, mertua, ipar, saudara kandung, sepupu, seringkali memang iman percayanya sama, Kristen. Tetapi kenyataannya memang belum tentu mereka melayani bersama. Berada di gereja yang bersama. Bahkan mungkin mereka bisa punya kepercayaan yang berbeda-beda. Tetapi saya mengucap syukur apa yang Tuhan kerjakan dalam keluarga saya. Melalui Bapak Andrian Juwana dan Lili Juwana yang selalu menanamkan persatuan di dalam keluarga. Jangan sampai terpecah gara-gara bisnis, gara-gara uang, gara-gara agenda pribadi. Saya melihat Tuhan melalui keluarga ini. Saya percaya kok, kalau saudara bersaudara ini kita memiliki agenda pribadi, percayalah, kita pasti pecah. Kenapa? Saya bisa pastikan itu. Kita ini tumbuh bersama. Kejelekan kita tahu satu dengan lain, tahu semua. Tapi do we talk about it? No. We respect each other. Kita yang penting tahu bahwa Tuhan mempersatukan kita. Tuhan yang mau mengkuduskan kita. Tuhan yang mau memperbarui kita. So, di dalam Kristus, it's more than just unity in diversity. More than that. More than that. Di dalam Kristus, adanya adalah unity and harmony in Christ. Kesatuan dan keselarasan dalam Kristus. Dan hanya di dalam union with Christ makes this possible. Dengan bersatu dalam Kristus, bisa membuat ini possible. Ya. Dan saya percaya, ini kekayaan yang sangat berarti dan langka dan berharga dalam hidup. Dan saya percaya siapapun yang percaya hari ini, siapapun yang percaya, kamu adalah crazy rich Christians. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kebenaran ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my eyes in you alone, and I will not be shaken. Bapak kami ucap syukur Tuhan, terima kasih. Kalau kebenaran-Mu ini, itu yang membuat kita kaya. This truth makes us rich, Lord. Dan terima kasih kalau Allah Bapa, Kau telah memilih kami
melalui ketetapan kehendak-Mu, kedaulatan-Mu. Kau telah pilih kami. Bahkan hari ini pun kita bisa mendengarkan firman ini. Itu Kau telah pilih kami, Tuhan. Kau telah tetapkan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Thank you for that, Tuhan. Dan juga Jesus Christ, we thank you, Lord, for your blood, Tuhan. Melalui darah-Mu, Tuhan, kita tahu bahwa kita ini justru harta yang terindah untuk-Mu. Harta yang begitu Kau nantikan, begitu Kau maui, Tuhan. Sampai Kau mau mati untuk kami. Sampai Kau mau mati untuk kami. Untuk supaya apa? Supaya Engkau sendiri, God Himself in us, yaitu Roh Kudus, itu ada beserta dengan kita. Forever in our life. Sekali kita percaya, Roh Kudus tinggal selamanya. Thank you Bapak untuk kebenaran ini. Dan kita bisa melihat kalau apa yang dunia tawarkan. Kalau mereka berkata bahwa they are crazy rich people, tapi mereka tidak mengetahui kebenaran ini, bahwa crazy rich Christians, yaitu adalah harta-harta yang dunia tawarkan, itu tidak bisa sebanding dengan apa yang Kau beri pada kami. Kami kaya karena Engkau. Kami kaya bukan karena materi, Tuhan. Kami kaya karena Engkau di dalam kami, Roh Kudus-Mu, sebagai materai dan sebagai jaminan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk siapapun yang mendengarkan ini. Seperti tadi yang saya katakan. How we receive those promises and riches. Hear, believe, and receive. In Jesus' name, we pray. May you receive Holy Spirit. And you are crazy rich Christians. Amen. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami. Seperti yang dikatakan oleh Ko Andrew, kita orang percaya adalah orang Kristen yang kaya raya. Karena kita punya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jangan lupa, untuk apa yang kalian tangkap di dalam ibadah hari ini juga bisa kalian share di Instagram @KGC Surabaya. Dan next week preacher adalah Pastor Rendra Himawan. Beliau adalah Rock Surabaya MC Koordinator. So, see you guys next week. God bless you.